Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Nur Susanto, NPM 10030119060. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba angkatan 2019. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amit Yunando dengan NPM 10030119081. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Bandung. Sekian perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Altafunisa, NPM 130119062 dari Prodit PAI Tarbiyah Keguruan Unisba 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Rizky Nur Susanto. Di sini, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan yang terdapat di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 137 sampai 139. Dari Quran Surah Ali Imran ayat 137 dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan yang terdapat dalam ayat tersebut adalah agar manusia bisa mengambil pelajaran, hikmah, ibroh dari sejarah masa lalu, dari sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada manusia sebelumnya, agar manusia bisa menghadapi kehidupan masa depan dengan selamat, aman, tentram, sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat 138 sebagaimana artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dapat kita ketahui bahwa tujuan pendidikan yang terdapat dalam arti ayat tersebut ialah agar manusia mengetahui jalan hidup yang lurus dan benar, di mana Al-Quranlah yang menjadi pendidik, pedoman, dan penerang jalan kehidupan manusia. Dan tujuan pendidikan pada ayat 139 sebagaimana arti yang pertama, janganlah kamu bersikap lemah. Maksud dari arti ayat tersebut ialah agar manusia menjadi orang yang kuat, baik itu kuat dari sehat jasmani maupun kuat dari sehat rohani. Arti yang kedua, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Maksud dari arti tersebut ialah agar manusia senantiasa bahagia dan tentram hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Maksud dari arti tersebut ialah agar derajat manusia bertambah tinggi. Dan kesimpulan tujuan pendidikan yang terdapat pada ayat 139 adalah agar manusia menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semakin tingginya pendidikan yang manusia dapatkan, diharapkan manusia tersebut semakin kuat kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga tujuan pendidikan tidak akan tercapai apabila seseorang yang mendapatkan lebih tinggi bukan bertambah imannya, namun justru imannya bertambah kurang. Dan orang yang mendapatkan pendidikan tidak akan tercapai tujuannya apabila nanti tidak menjadi orang yang dapat mengambil ibroh, hikmah, dan pelajaran dari kejadian masa lalu. Mungkin cukup sekian pembahasan dan pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amit Yunando. Pada kesempatan kali ini saya pribadi nanti akan menyampaikan mengenai Quran Surah Al-Hajj ayat 40 dan ayat 41-nya, dan saya sambung kepada Quran Surah Al-Fat surah 48 ayat 28 dan ayat 29. Ayat ini kita ambil, atau surah ini kita ambil, dan ayat ini kita ambil juga berdasarkan tema yang kita angkat, yakni tujuan pendidikan. Dan nanti ada berkesinambungan, jadi nyambung nanti. Tujuan pendidikan berdasarkan Quran surah Al-Hajj dan Quran surah Al-Fat. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai Quran surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Walaula da'fullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Oke, mengenai Quran surah Al-Hajj ayat 40. Dari esensi tadi yang saya ambil berdasarkan arti dan terjemahan dari Quran surah Al-Hajj, saya mentadabburi dan saya mengambil esensi dari ayat-ayat itu, terutama ayat Quran surah 40. Yang pertama itu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Yang kedua, karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Yang ketiga, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, kata Allah, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, atau agama Allah. Agama Allah itu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Quran surah Ali Imran ayat 3. Nah, kita sambung ke ayat 41-nya. Yang pertama itu esensinya adalah orang-orang yang berkedudukan, atau orang-orang yang diberikan kedudukan. Orang-orang yang diberikan kedudukan di bumi. Yang kedua, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kita bulatkan, kita ambil kesimpulan dari Quran surah Al-Hajj ayat 40 dan ayat 41 ini, bahwasanya ayat ini turun ya, menurut Al-Imam Al-Ghazali, ayat ini turun berdasarkan atau di antara surat-surat yang ajaib. Kenapa dibilang ajaib? Karena pada saat ayat ini turun, dia mendapati dua waktu. Yang pertama waktu malam, dan yang kedua waktu siang. Dan baik juga dalam keadaan musafir dan tidak musafir. Dan juga ayat-ayat ini juga ada yang turun di Mekah, ada juga yang turun di Madinah. Dan berdasarkan ayat-ayatnya, ada juga yang membahas tentang peperangan, ada juga yang membahas tentang
kedamaian. Dan ada juga ayat ini juga termasuk sebagiannya atau diantaranya yang termasuk muhkam, dan juga ada yang mutasyabihat. Oke, yang selanjutnya ayat Quran surah ayat 41-nya, Al-Hajj ayat 41-nya. Tadi berkenaan dengan orang-orang yang diberi kedudukan di bumi dan orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, saya simpulkan bahwa dari ayat ini adalah berkenaan dengan tujuan pendidikan dari ayat ini, bahwasanya Allah berfirman, dan ada di antara manusia yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan atau setan yang sangat jahat. Quran surah Al-Hajj ayat 3. Nah, kita dihubungkan dengan tujuan pendidikan, bahwasanya untuk menjadikan manusia yang berilmu, berakhlak, dan beradab, serta menjalankan perintah yang ma'ruf dan mencegah atau menjauhkan diri dari yang mungkar. Seperti halnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini jalanilah dengan ilmu, karena ilmu adalah penyelamat sekaligus penerang yang hak dan pembersih yang batil bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan menggunakan ilmunya dengan baik dan benar. Oke, yang kedua kita lanjut kepada Quran surah Al-Fat surah ke-48 ayat 28 dan ayat 29-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Esensi pada Quran surah yang ke-28 yang pertama itu dia mengutus, artinya Allah mengutus Rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar. Yang kedua, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Ya, jadi Allah mengutus Rasulnya dan membawa kebenaran atau berita gembira, supaya apa? Supaya berita gembira ini atau agama Islam ini dimenangkan di atas semua atau terhadap semua agama. Yang ketiga, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Gitu. Dan esensi ayat ke-29-nya yang pertama, orang yang bersama Rasul bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Dulu orang yang bersama Rasul itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut kepada sesamanya atau kepada orang-orang yang beriman kepada Allah atau sejalan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, selanjutnya kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia dan keriduannya Allah. Selanjutnya pada wajah-wajah mereka itu tampak tanda-tanda sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunasnya semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Oke, tanaman itu menyangka atau menyenangkan hati penanamnya
penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Oke, kita simpulkan bahwasanya dalam Quran surah Al-Fath ini ayat 28 dan ayat 29 kita hubungkan dan berkenan dengan tujuan pendidikan yang dimana semua manusia berpeluang besar untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang terbaik selama Allah berikan kesempatan dia atau seseorang masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk masih bisa belajar. Jadi itu semua guna, waktu itu semua guna untuk mempelajari dan memahami dengan baik bahwasanya dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kehendak. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia mengutus rasulnya sebagai pembawa petunjuk dan berita gembira dan sekaligus penjelas agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pendidikan, yakni untuk menjadikan setiap orang yang beriman seperti halnya tunas yang semakin hari semakin kuat, semakin tumbuh dan semakin kuat, semakin besar sehingga tegak lurus dan kokoh di atas batangnya. Nah, di samping itu juga kita itu orang yang berilmu, kita itu berusaha untuk menjadi orang yang berilmu seolah-olah kita menjadi tunas, seolah-olah kita sebagai tunas. Jadi kalau kita tunas yang tumbuh nih supaya tidak layu, supaya tidak mati, maka hiduplah seperti tunas yang hidupnya sehat. Ketika dia sehat, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk tumbuh besar, menjadi kuat, sehingga tegak lurus dan kokoh, menjulang gitu. Nah, kita gambarkan ke dalam kehidupan kita, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda, derajatnya itu terlihat beda. Nah, jadi pembedanya manusia itu adalah derajat dan iman. Nah, jadi berilmu itu seolah-olah kita menjadi tunas, selalu bertumbuh, artinya selalu belajar, jangan berhenti sampai belajar sampai ke yang lahat nanti. Selalu belajar dan selalu berilmu, dan jangan sombong dengan ilmu, jangan takabur dengan yang hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi seolah-olah kita itu seperti tunas, tumbuhlah seperti tunas yang berilmu, yang selalu tumbuh dengan kokoh, dengan tegak lurus gitu. Seolah-olah kehidupan kita itu harus seperti itu, beriman, berilmu, punya keyakinan yang benar, punya akidah yang kepercayaan dan akidah yang benar, dan berilmu itu, ilmu itu sebagai penerang dan juga membawa orang-orang supaya tahu mana yang hak dan mana yang batil. Itu gunanya ilmu, dan juga dengan ilmu akan memberikan kesempatan supaya selamat di dunia dan di akhirat. Nah, maka itulah gunanya ilmu, untuk menjadi orang supaya pembawa kebenaran dan kebaikan yang hak. Jadi dengan ilmu insya Allah kita akan selamat, asalkan ilmunya benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi korelasi antara Al-Quran dan tujuan pendidikan yang sekarang bukan sekarang, dari dahulu, dari awal-awal kemerdekaan Indonesia, mungkin lebih dari dulu Allah berikan kita kesempatan untuk berpendidikan supaya kita menjadi tunas yang kuat, kokoh, tegak lurus, sehingga tumbuh menjulang. Nah, tujuan pendidikan itu juga mengajarkan kita tentang tauhid, tentang akhlak, tentang adab, tentang etika dan lain sebagainya. Maka tujuan yang baik itu akan menghantarkan orang yang benar, dan insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Maka terangilah dirimu dengan ilmu, dan bersihkanlah dirimu dengan iman, dan jadikanlah dirimu selama di dunia ini berilmu dan beriman, sehingga insya Allah Allah akan memberikan keridhoannya terhadap dirimu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok ketiga, terutama mengenai tujuan pendidikan dari Quran Surah Al-Hajj dan Quran Surah Al-Fath. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini hanya khusus mengenai orang yang telah diketahui oleh ilmu Allah bahwa ia pasti akan menyembah Allah. Oleh karena itu, ayat ini menggunakan lafaz yang umum dengan makna yang khusus. Perkiraan makna yang dimaksud adalah tidak aku ciptakan penduduk surga dari jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Al-Qushairi mengatakan ayat ini paslah dimaksudkan oleh takhsis, penghususan atau pembatasan, karena tidak mungkin orang gila dan anak kecil diperintahkan untuk beribadah, hingga mereka memiliki keinginan sendiri untuk beribadah. Allah juga telah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Sementara orang-orang yang memang diciptakan untuk mengisi neraka jahanam tentu saja tidak mungkin diciptakan juga untuk beribadah. Oleh karena itu, ayat di atas kemungkinan besar dimaksudkan kepada orang yang beriman saja. Hal ini sama persis seperti yang disebutkan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Di mana tidak semua orang Arab Baduy mengatakan mereka telah beriman. Hanya sebagian mereka yang mengatakan hal itu. Pendapat ini disampaikan oleh Ad-Dahhak, Al-Kalbi, Al-Farro, dan Al-Kutabi. Pendapat ini diperkuat oleh qiraah yang dibaca oleh Abdullah, yaitu wa ma khalaqatul al-jinna wal insa minal mu'minin illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia dari golongan orang-orang yang beriman kecuali untuk menyembahku. Ali bin Abi Thalib menafsirkan makna ayat di atas adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah. Pendapat inilah yang dijadikan sandaran oleh Az-Zajjaj. Ia menambahkan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Quran Surah At-Taubah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Apabila dikatakan, bagaimana mungkin ada manusia yang berbuat kafir kepada Allah, padahal mereka diciptakan untuk bersaksi atas ketuhanannya dan tunduk kepada perintah dan kehendaknya? Dijawab, mereka memang harus tunduk kepada takdir yang ditetapkan atas mereka, karena takdir mereka pasti akan terjadi dan mereka tidak akan mungkin mampu untuk menghindar darinya. Mereka hanya berbuat kafir pada perbuatan yang diperintahkan kepada mereka, sedangkan tunduk kepada takdirnya itu tidak dapat dihindari. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalhah menyebutkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, melainkan supaya mereka menyembahku, adalah melainkan agar mereka mau beribadah dengan sukarela ataupun terpaksa. Sementara mereka yang melakukannya secara terpaksa itu adalah orang-orang yang diperbuatnya dilihat oleh orang lain, tidak mutlak hanya karena Allah. Mujahid menafsirkan bahwa makna firman tersebut adalah melainkan untuk mengenalku. Pendapat ini mengundang komentar dari As-Sa'labi. Ia mengatakan pendapat Mujahid sangat baik sekali. Alasannya karena memang apabila Allah tidak menciptakan mereka, maka tentu mereka tidak akan mengetahui keberadaannya dan keesaannya. Dalil yang dapat memperkuat penafsiran ini adalah firman Allah Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulanna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Juga firman Allah Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulanna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu ditanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan ayat-ayat lainnya yang serupa maknanya. Sebuah riwayat lain dari Mujahid yang menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa makna dari kalimat tersebut adalah melainkan agar aku dapat memerintahkan dan melarang mereka. Zaid bin Aslam menafsirkan maksud dari firman tersebut adalah mengenai kesengsaraan dan kebahagiaan yang diciptakan untuk jin dan manusia sebelumnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan apa yang tidak berkenan atau kurang berkenan atau mendapati suatu kesalahan apa yang kami sampaikan, maka mohon kritik dan saran
jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan, karena itu untuk perbaikan. Semoga dengan ini kami mendapati suatu perubahan, dan mohon doanya agar selalu bermanfaat apa yang kami perbuat dan kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.